Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Pada pembelajaran yang kedua yaitu tentang pesan pokok Quran surat Al-Maun. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan isi pokok surat Al-Maun dan mampu menerapkan isi pokok surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik kelas 5 yang Bapak sayangi, sebelum kita belajar memahami pesan pokok dari surat Al-Maun, mari terlebih dahulu kita membaca surat Al-Maun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan dengan terjemahan surat Al-Maun. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang berbuat riya, enggan menolong dengan barang yang berguna. Dari terjemahan Al-Maun ini, mari kita simak bersama-sama kandungan apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-Maun. Sekarang kita pahami bersama pesan pokok surat Al-Maun. Dari surat Al-Maun, ayat yang pertama, Allah memberikan pertanyaan pemantik kepada kita. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian Allah jelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama ini di dalam ayat yang kedua.
yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi, ciri-ciri pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini maknanya adalah menyakiti secara fisik maupun hatinya. Misalkan kita berkata kasar kepada anak yatim, kemudian membentak kepada anak yatim sampai hatinya terluka atau hatinya bersedih, itu sudah termasuk menghardik anak yatim. Kemudian kita juga memakan harta anak yatim. Kita mengambil hak-hak yang seharusnya adalah milik anak yatim. Itu juga termasuk ciri-ciri orang pendusta agama yang nomor 1, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ciri-ciri pendusta agama yang kedua dalam surat Al-Maun dijelaskan dalam ayat yang ketiga, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sudah seharusnya bagi kita sebagai umat manusia dengan jiwa sosial, dengan jiwa tenggang rasa, kita harus saling tolong-menolong, saling membantu, memberikan sebagian harta benda yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, apabila kita tidak memberikan kepada orang miskin, padahal di sekitar kita ada orang yang membutuhkan, kita memiliki harta yang berlebih, kok kita tidak mau memberikannya, itu juga termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun adalah orang yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat di sini diartikan sebagai orang yang melaksanakan sholat, tetapi dalam melaksanakannya ini selalu ditunda-tunda. Sudah terdengar suara adzan, tidak segera ambil air wudhu untuk bergegas sholat, tetapi dalam hatinya masih menunda-nunda, bahkan sampai mau habis waktu sholat. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah orang yang berbuat riya. Riya di sini dimaksudkan orang yang beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Riya merupakan kebalikan dari sikap ikhlas. Kalau ikhlas, kita berbuat sesuatu, kita beribadah semata-mata karena memperoleh ridho Allah. Sedangkan riya di sini kita berbuat sesuatu, kita menolong orang lain, kita beribadah itu karena pengen dipuji oleh orang lain. Itu yang disebut riya. Kemudian ciri-ciri pendusta agama yang terakhir menurut Quran surat Al-Maun adalah orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang-orang yang di sekitar kita mungkin ada yang membutuhkan barang-barang atau membutuhkan uluran tangan kita, sedangkan kita apabila memiliki harta yang berlebih, kita harus menolong dengan barang yang berguna atau menolong seseorang dengan barang yang bermanfaat. Itu ciri-ciri pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun. Perilaku terpuji yang dapat kita ambil dari memahami hikmah surat Al-Maun diantaranya adalah yang pertama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Mari kita berusaha untuk bisa menyantuni anak yatim, berteman baik dengan teman-teman kita yang tergolong anak yatim. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, melukai hatinya, karena itu adalah tergolong pendusta agama.
Kemudian yang kedua, kita harus menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah sewajarnya bagi kita, bagi orang yang punya harta berlebih, untuk saling menolong, saling membantu kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Apabila sudah terdengar adzan, sudah masuk waktu sholat, mari segera kita melaksanakannya, jangan sampai menunda-nunda. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan riya. Mari kita senantiasa berusaha untuk berbuat, beribadah karena semata-mata mengharap ridho Allah atau yang disebut dengan perilaku ikhlas. Kemudian yang terakhir, mari kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Karena kita adalah makhluk sosial yang mana satu dengan yang lainnya adalah saling membutuhkan, harus saling tolong menolong. Jadi, mari kita senantiasa berusaha untuk meneladani, menerapkan perilaku terpuji dari surat Al-Ma'un. Semoga kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang tidak termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap rajin beribadah, taat kepada orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.